uh, diskusi. Nah, diskusinya Ibu belum tahu nih diskusi apa, diskusi kelompok atau diskusi kelas. Melalui diskusi kelompok misalnya ya. Nah, siswa mampu untuk, lihat kata kerja di KD3. Alwan ada, Alwan Firdaus? Alwan? Ada nggak? Nggak ada ya Alwan ya? Nggak ada nih Alwan nih. Ibu ganti, Ibu cari yang ada saja. Kalau Fatimah Zahro ada ya? Fatimah? Ada. Ada, ya udah. Punyamu aja yang dibahas oleh Ibu nih kerjaanmu. Ya. Fatimah Zahra KD 3.3 4.3 kelas 12. Nah, di sini melalui pembelajaran berbasis teks, nah ini sudah terlihat. Nah, ini tuh adalah conditionnya. Nah, peserta didik, berarti ini siswa, ini adalah audience. Nah, terampil membedakan fungsi sosial, struktur dan kebahasaan, serta mahir menangkap makna dan menyusun teks khusus dalam bentuk teks caption terkait gambar, foto, tabel, grafik, bagan secara benar dan sesuai konteks. Nah, ini sudah benar nih. Di sini Ibu tapi pengen membedakan, ini ada kata terampil nih, ada di mana ya? Nah, Fatimah. Iya, Bu. Ini ada kata terampil. KD3-nya, titik 3-nya katanya membedakan ya, nggak memakai kata terampil kan? Enggak. Nggak ada ya. Ya, karena Ya. kalau ada kata terampil, berarti ini menghubungkannya dengan kompetensi keterampilan. Jadi ini dihapus saja nih terampilnya. Ya. Jadi di sini bisa terlihat ya, ada condition, ada peserta didik atau siswa, kata kerjanya untuk pengetahuannya membedakan, untuk keterampilannya menyusun teks khusus. Ya. Degree-nya secara benar sesuai konteks. Ya, sudah benar. Nah, berarti tadi di sini ada melalui pembelajaran berbasis teks. Nah, silakan nanti Fatimah itu mencari di sini. Di proses pembelajarannya tulis seperti apa itu pembelajaran berbasis teks. Nah, kamu cari sintaknya. Sintak itu adalah proses pembelajarannya seperti apa. Lebih mudah kalau kalian menggunakan angka 1. 1, apa yang dilakukan. 2, apa yang dilakukan. Dan seterusnya, 3 dan seterusnya, sampai terakhir pembelajaran anak bisa membedakan. Gitu. Bisa membedakan dan bisa menyusun teks. Nah, yang ini yang di bawah apa nih melalui pendekatan saintifik ini, Fatimah? Ada lagi? Itu Ini kenapa? itu juga Bu, tapi saya naruh 2 soalnya itu kan di saya di KD-nya itu ada 2. Jadi saya cuma Oh, gitu. oh iya iya benar-benar. Betul. Ya, kita lihat bunyi KD-nya. Kalau di KD-nya itu muatan materinya banyak ya, berarti Fatimah itu akan merencanakan pembelajarannya berapa kali pertemuan, Fatimah? Untuk satu KD ini. Tulis ya. Nah, Kalian boleh memperkirakan pertemuan yang dibutuhkannya itu berapa. Nah, misalnya kalau melihat ini kayaknya butuh 4 ya, 4 kali apa 3 kali ya? Iya, Fatimah. Karena di sini ada 2 kan KD-nya ya, bunyi KD-nya ya? iya. Ya, KD3 dan KD4. Nah, untuknya perhatikan semua. Satu KD ini mungkin tidak akan tercapai dalam 1 kali pertemuan. Jadi kita membutuhkan minimal di sini 1 kali pertemuan untuk materi apa? Tulis. Pertemuan kedua untuk materi apa? Pertemuan ketiga itu untuk assessment-nya. Untuk penilaiannya. Nah, jadi kalau kita membutuhkan pertemuannya 3, berarti di sini kita juga akan membuat 3 RPP. Ya, 3 RPP yang 1 lembar itu, yang kita paham nggak yang lain? Yang lain sama ya, nanti begini. Perhatikan kelihatan ini ada Ihda Abidat baru masuk. Nah,
Hmm. Sayangnya di sini KD 3.4 dan 4-nya tidak kamu tulis nih. Fatima harusnya di sini dihitung nih, di KD 3.3 apa bunyinya. Ya, tulis KD 3.4 apa bunyinya. Iya, Bu. Ya, jadi kita bisa melihat. Nah, kalau melihat beban materi, kalau materinya banyak, kita tidak mungkin satu kali pertemuan tercapai ini ya. Nah, kalau bahasa Inggris biasanya minimal 2, karena satu kali teori, satu kali lagi kita menggunakan prakteknya. Nah, atau bisa 3, satu kali teori, satu kali praktek, besoknya adalah, pertemuan ketiga adalah assessment. Tuh, seperti yang tadi Ibu contohkan yang punya Fatimah ya. Nah, kalau kita membutuhkan 3 RPP, nih, kalian pecah tujuannya. Di pertemuan 1, nah, RPP pertemuan 1, melalui pembelajaran apa tadi? Berbasis teks ya? Nah, melalui pembelajaran berbasis teks, nah, siswa mampu membedakan gitu ya. Tulis lagi semuanya, itu tujuannya membedakan apa? Secara benar sesuai dengan konteksnya. Tuh. Ini di sini di pertemuan 1 terlihat, oh ini berarti kita hanya mengajarkan teori dulu. Boleh begitu. Di pertemuan kedua kalian ganti. Nah, buat lagi. Oh, habis. Ya. Jadi hilang. Nah, di pertemuan 2 berarti kita buat lagi nih. Melalui apa? Kalau kita 2 pertemuan, boleh juga pakai discovery learning yang berikutnya. Boleh, discovery learning. Apa tujuannya? Siswa mampu apa nih? Siswa mampu misalnya menyusun. Menyusun, tadi apa? Menyusun, sesuaikan dengan bunyi KD-nya. Secara benar sesuai konteks. Gitu. Nanti di pertemuan ketiga adalah assessment. Berarti kita membuat, nah, siswa apa tujuannya di assessment itu? Kalau ya melalui apa nih? Melalui unjuk kerja misalnya atau melalui tes tulis dan unjuk kerja siswa mampu. Nah, tuliskan tadi menyusun dan apa membedakan dan menyusun. Nah, titik-titiknya itu materinya. Tuh. Paham nggak dari sini dulu? Jadi kalian harus membaca KD-nya itu seberapa banyak materinya. Jadi tidak mungkin kita satu materi itu akan selesai dalam satu kali pertemuan. Ya. Nah, otomatis nanti di proses pembelajarannya kan dan berbeda. Pertemuan 1 dengan pembelajaran berbasis konteks, pertemuan 2 dengan discovery learning. Nah, berarti di bawahnya harus diterbukan lagi. Nah, ini kan yang tadi, sekarang pembelajaran dengan discovery learning. Nah, seperti apa sintaknya? Nah, kalian cari. 1, ngapain aja dulu. 2, apa dulu, dan seterusnya. Paham sampai sini? Paham nggak? Ayo silakan bertanya dulu kalau ada yang ingin tanyakan. Ya. Sekarang kita coba lagi ya yang lain nih.
Nah, ini yang punya Anida. Melalui kegiatan kerja kelompok, diharapkan para studi dapat mengidentifikasi dan juga membedakan dengan cermat dan teliti tentang fungsi sosial, struktur teks, kebahasaan ini ya, yang melibatkan dengan tepat. Ini pengetahuan dan keterampilan harusnya disatukan nih, Nida, ya, ya, Baik, Ibu. ya disatukan. Jadi ini mungkin kalau ini kan belum menentukan mana pertemuan satu pertemuan duanya. Kalau kira-kira nih Anida, untuk materi seperti ini, akan sampai ke siswa, sampai bisa dia membuat teks interaksi lisan dan tulisan, mau berapa kali pertemuan dibutuhkan? Dalam seminggu, Bu. Dalam seminggu kan bahasa Inggris, kalau ya kelas di SMP itu satu minggunya 4 jam, 2 kali pertemuan. Nah, kalau yang seperti ini, kira-kira akan tercapai berapa kali pertemuan ya Anida? 4 cukup ya, Bu? 4, ya tentukan aja olehmu. Berarti kalau begitu, ya Anida harus menyusun nih di sini ya. Kalau 4 pertemuan 1 berarti RPP nomor 1. Ya, mau memakai apa? Tujuannya melalui, nah tulis olehmu melalui apa, akan tujuannya apa? Tujuan mana dulu? Apakah mau kompetensi pengetahuan dulu? Ya, pengetahuan dulu biasanya, ya. Nah, baru nanti yang keduanya bisa kita ke prakteknya. Oh, jadi boleh berbeda. Jadi kalau pertemuan satu itu melalui apa nih Anida nanti? Kalau mau 4 ya, berarti mau ada 3. Nah, yang keempatnya itu berarti assessment, penilaian ya. Jangan lupa assessmentnya. Nah, kalau kata kita mah itu ulangan harian lah gitu assessment. Berarti kalau 4. Nah, berarti materi akan terajarkan di 4 kali pertemuan. Masing-masing pertemuan punya tujuan pembelajaran masing-masing. Yang membagi gurunya. Menurut Anida, pertemuan 1 ingin menggunakan metode apa? Nah, tuliskan olehmu melalui ini, ya. Nah, siswa mampu, nah apa nih target kompetensi apa yang diharapkan oleh gurunya? Nah, lihat di sini, tulis mampu apa. Boleh di sini pengetahuannya dulu saja di pertemuan 1. Mampu memahami gitu ya, Bu ya? Iya, di situ apa bunyinya di AD3-nya? Ibu tadi soal nggak lihat sehingga kamu gini. Itu bunyinya apa? Kamu tulis. Mampu mengidentifikasi ya? Apa membedakan? Mengidentifikasi, Bu. Mengidentifikasi, berarti di sini mengidentifikasi. Mengidentifikasi, nah materinya apa? Tulis olehmu dengan benar sesuai konteks. Nah, di pertemuan kedua akan keterampilannya dulu, boleh keterampilannya. Jadi siswa mampu, nah lihat KD4 bunyinya apa? Membuat teks. Ya, Iya, Bu. membuat teks. Jadi siswa mampu membuat teks. Ya, apa materinya olehmu dengan benar sesuai konteks. Ya, di sini boleh berbeda. Metode pembelajaran di pesantren berbeda. Kamu tentukan di sini mempergunakan diskusi boleh, di sini collaborative learning boleh. Tapi konsekuensinya kalian harus mengetahui proses pembelajaran sintaknya apa dengan menggunakan diskusi. Proses yang ini apa harus kenal. Jangan sampai kita menulis metodenya tapi tidak tahu bagaimana cara melakukan yang actionnya di dalam kelas. Gitu ya. Makanya Ibu beri satu kolom lagi ini untuk proses pembelajaran. Silahkan diisi sesuai dengan metode yang dipilih olehmu. Yang kalian kuasai tentunya. Karena kalau nggak menguasai nanti susah kita membayangkan kayak gimana sih kegiatannya. Ya, pelajari olehmu. Assessment-nya, nanti ini Ibu belum sampai ke assessment ya. Assessment nanti kita bicarakan lagi. Karena di assessment itu ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Ya, sekarang kita hanya rumusannya dulu. Rumusan hubungkan dengan proses pembelajarannya. Ada pertanyaan tidak?
Ayo silakan yang mau bertanya. Ibu, berarti yang asesmennya itu misalkan ujiannya yang tadi Ibu bilang itu Mm-mm. memahami, terus yang kedua keterampilan. Keterampilan itu seperti praktek gitu, Bu. Iya, Bisa? bisa. Ya, nanti Iya. jadi ini adalah ulangan harian itu adalah mengetahui seberapa keberhasilan siswa kan setelah yang kita ajarkan. Ya, kita mengulang lagi apa yang sudah diajarkan. Mengulang, ngetes lah gitu. Tadi dia pakai apa ya? Nah, berarti di sini penilaiannya ada penilaian kompetensi pengetahuan, nah, ada penilaian dan keterampilannya. Jadi yang diteskan tidak hanya ujian tulis, bisa ujian praktek, bisa karena keterampilan, ya. Gitu. Iya, Jadi Bu. ada dua. Baik, Bu. Paham? Paham, Bu. Ya, kita terus ya. Contoh Assalamualaikum Lisa. Ada Lisa. Oh, unstable nih yang punya ibu nih. Itu sinyalnya. Ya, yang punya Lisa melalui penggunaan pembelajaran discovery learning, pendidik dapat menganalisis. Nah, Lisa kira-kira untuk yang ini berapa kali pertemuan nih Lisa? Iya, Bu. Karena materinya adalah news item. Oh, 4 ya, silahkan disusun ya. Nah, kalau kalian sudah bisa menentukan 4 kali pertemuan, nah kalian berarti menyusunnya juga nanti ya ada 4. Ya, berarti ini 4 kali pertemuan. Pertemuan 1 pakai gini, melalui nah seperti yang tadi. Nah, metodenya apa di sini? Discovery learning ya. Discovery learning. Nah, siswa mampu apa dulu nih? Nah, kamu tentukan. Nah, biasanya kalau pertama kita teori dulu. Berarti kita di sini dapat mengidentifikasi. Itu betul nggak kalimatnya mengidentifikasi di KD3-nya? Karena Iya, di Bu. sini ada 3. Ada identifikasi, ada analisis, ada menentukan. Yang benar yang mana? Mengidentifikasi, Bu. Oh, jadi KD tidak. 34. Ini kelas 12 ada identifikasi? Iya, Bu. Makanya kalau kelas 12 itu biasanya menganalisis, cek ulang lagi. Baik, Cek Bu. ya. Ya. Nah, berarti pertemuan 1 kita membangun teorinya dulu, nah baru pertemuan 2, nah kita membangun keterampilannya dari pengetahuan yang sudah dapat di pertemuan 1. Boleh di sini melalui demonstrasi. Metodenya demonstrasi, boleh. Nah, siswa mampu apa? Gitu. Teruskan olehmu, jangan lupa pakai dengan benar sesuai konteks. Itu ya. Iya. Yang lain, Ibu sudah contohkan. Ini ada yang baru masuk nih, Firdaus Hasan. Silahkan dilakukan dulu, diperbaiki. Nah, kemudian jangan lupa di proses pembelajarannya harus dicantumkan. Nah, ini kan di sini punya Lisa hanya tanya jawab dan diskusi. Bukan. Di sini menggunakan discovery learning. Harus tahu discovery learning itu apa. Cari informasinya. Kamu baca buku, lihat jurnal. Bagaimana pembelajaran dengan discovery learning? Berarti dijelasin gitu ya, Bu? Dijelasin benar, iya. Kalau pertemuan dua pakai metode yang lain, misalnya pakai demonstrasi, tulis juga demonstrasi. Nah, bagaimana cara melakukan demonstrasi? Nanti akan terlihat di RPP-nya. Kalau tidak tahu demonstrasi tapi menuliskan di RPP, tapi kan tidak tahu mengerjakannya, aneh. Ya, iya gitu. Paham ya? Ya, paham, Bu. Ya udah. Makasih, Bu. Makasih. Silakan diperbaiki dulu. Nanti kita kalau yang tidak jelas, Ibu tanya lewat HP ya. Ya, Bu. Di WA. Iya. Ini yang baru hadir tadi siapa tuh? Iya. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Ini cuacanya lagi hujan. Tapi sekarang alhamdulillah bagus. Terima kasih atas
Mudah-mudahan minggu berikutnya kita bisa offline ya. Ibu kayaknya kalau nggak offline ya kurang sreg nih. Ya, mudah-mudahan kita boleh offline. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf nih, belum jelas ya. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih sama